Sri Baduga Maharaja adalah Raja Kerajaan Pajajaran yang memerintah selama 39 tahun, yaitu antara 1482 hingga 1521 Masehi. Pada masa muda, ia dikenal sebagai Raden Pemanah Rasa atau Jaya Dewata, sosok pemimpin Sunda yang muncul dari latar kesedihan dinasti terdahulu dengan karisma yang merambat ke seantero Nusantara. Pengembara satria pemberani dan tangguh yang hilang atau moksa Prabu Siliwangi bersama kerajaan Pajajaran. Inilah ramalan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi 1482 hingga 1521 Masehi, dikenal dengan Uga Wangsit Siliwangi, versi bahasa Indonesia. Nedapang jihad pangraksa Perjalanan kita cukup sampai di sini hari ini. Walaupun kalian semua setia padaku, tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini. Ikut hidup menjadi melarat, ikut merasakan miskin dan lapar. Kalian boleh memilih untuk hidup ke depan nanti, agar besok lusa kalian hidup senang kaya raya dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang baru yang berdiri oleh pergantiannya waktu. Silakan pilih. Aku tidak akan melarang, karena untukku tidak pantas jadi raja yang rakyatnya lapar dan miskin. Dengarkan, yang ingin tetap hidup denganku, cepat memisahkan diri ke selatan. Yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan, cepat memisahkan diri ke utara. Yang ingin berbakti kepada raja yang sedang berkuasa, cepat memisahkan diri ke timur. Yang tidak ingin ikut siapa-siapa, cepat memisahkan diri ke barat. Dengarkan, kalian yang di timur harus tahu, kekuasaan akan turun dengan kalian, dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semua itu. Silakan pergi. Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian jejak Kisantang, karena nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain, ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian, dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam, dari Gunung Halimun terdengar suara tutunggulan, atau tabuhan, atau sorak-sorai, atau rame. Nah, itu adalah tandanya. Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau kawin di Lebak Cawene. Ampunun paralun ka Gusti numaha suci. Kalian yang di sebelah utara, dengarkan. Kota tidak akan pernah kalian datangi. Yang kalian temui hanya padang rumput yang perlu diolah. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Adapun yang menjadi penguasa tetap tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu. Banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Waspadalah. Diri-diri anu sakiwali rek murung tujuh haliwat ke Pajajaran bongan hayang pulang. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat diperlukan. Aku akan datang lagi, menolong yang membutuhkan, membantu yang susah. Tapi hanya mereka yang bagus perilakunya. Apabila aku datang, tidak akan terlihat. Apabila aku berbicara, tidak akan terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya, mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran yang lurus dan bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, tidak berupa dan bersuara,
tapi memberi ciri dengan wewangian. Semenjak hari ini, Pajajaran hilang dari alam nyata, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Karena bukti yang ada akan banyak yang menolak, tapi suatu saat akan ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Bisa saja hanya menelusurinya harus memakai dasar, tapi yang menelusurinya banyak yang sok pintar dan sombong, dan bahkan berlebihan kalau bicara. Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui. Sebagian karena terlanjur dilarang oleh pemimpin pengganti. Ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan sambil tertawa. Dialah anak gembala, rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu, tertutupi pohon handelem dan terhalang pohon hanjuang. Apa yang dia gembalakan? Bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng, tetapi ranting daun kering dan sisa potongan pohon. Dia terus mencari, mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Selesai zaman yang satu, datang lagi satu zaman yang jadi sejarah atau kejadian baru. Setiap zaman membuat sejarah. Lamanya tiap zaman sama dengan waktunya nyukma atau nyawa, kusuma dan nitis. Laju nitis dipindah sukma. Dengarkan, yang saat ini memusuhi kita akan berkuasa hanya untuk sementara waktu. Tanahnya kering, padahal di pinggir sungai Cibantaun dijadikan kandang kerbau dongkol. Nah, disitulah seluruh negeri ini menjadi pijakan. Pijakan kerbau bule yang digembalakan oleh orang-orang yang tinggi dan memerintah di pusat kota. Semenjak itu, raja-raja dibelenggu. Kerbau bule memegang kendali dan keturunan kita hanya jadi orang suruhan. Tapi kendali itu tidak terasa karena murah zaman, kenyang makan. Setelah itu, pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti keturunan kita akan ada yang sadar, tapi sadar seperti terbangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu semakin banyak yang terbongkar, tapi banyak yang tertukar sejarahnya. Banyak yang dicuri, bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu bahwa zaman sudah berganti. Pada saat itu geger di seluruh negara. Pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah. Yang memerintah bersembunyi, pusat kota kosong, kerbau bule kabur, negara pecahan diserbu monyet. Keturunan kita enak tertawa, tapi tertawa yang terpotong, karena ternyata pasar habis oleh penyakit, sawah habis oleh penyakit, tempat padi habis oleh penyakit, kebun habis oleh penyakit, perempuan hamil oleh penyakit, semuanya diserbu oleh penyakit. Keturunan kita takut oleh segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk menyembuhkan penyakit karena sudah semakin parah. Yang mengerjakannya masih bangsa sendiri. Banyak yang mati kelaparan. Semenjak itu, keturunan kita banyak yang berharap bisa bercocok tanam sambil sok tahu membuka lahan. Mereka tidak sadar bahwa zaman sudah berganti cerita lagi. Rek lurung tujuh haliwat ke Pajajaran bongan hayang. Lalu sayup-sayup dari ujung laut utara terdengar gemuruh. Burung menetaskan telur, riuh seluruh bumi. Sementara di sini ramai oleh perang, saling menindas antar sesama. Penyakit berbunculan di sana sini. Lalu keturunan kita mengamuk tanpa aturan. Banyak yang mati tanpa dosa. Jelas-jelas musuh dijadikan teman. Yang jelas-jelas teman dijadikan musuh. Mendadak banyak pemimpin dengan caranya sendiri. Yang bingung semakin bingung. Banyak anak kecil sudah menjadi bapak. Yang mengamuk tambah berkuasa.
mengamuk tanpa pandang bulu. Yang putih dihancurkan, yang hitam diusir. Kepulauan ini semakin kacau karena banyak yang mengamuk, tidak beda dengan tawon, hanya karena dirusak sarangnya. Seluruh nusa dihancurkan dan dikejar, tetapi ada yang menghentikan. Yang menghentikan adalah orang seberang. Lalu berdiri lagi penguasa yang berasal dari orang biasa, tapi memang keturunan penguasa dahulu kala, dan ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata. Karena jelas keturunan penguasa baru susah dianiaya. Semenjak itu berganti lagi zaman. Ganti zaman, ganti cerita. Kapan? Tidak lama. Setelah bulan muncul di siang hari, disusul oleh lewatnya bintang yang terang benderang. Di bekas negara kita, berdiri lagi sebuah negara. Negara di dalam negara. Dan pemimpinnya bukan keturunan Pajajaran. Lalu, akan ada penguasa buta yang mendirikan benteng yang tidak boleh dibuka, yang mendirikan pintu yang tidak boleh ditutup, membuat pancuran di tengah jalan, memelihara elang di pohon beringin. Memang penguasa buta, bukan buta Nurwiksa atau raksasa jahat, tetapi buta tidak melihat atau sifat manusia yang melambangkan buaya dan serigala, kucing garong, dan monyet menggerogoti rakyat yang sudah susah. Sekalinya ada yang berani mengingatkan, yang diburu bukanlah hewannya atau sifatnya itu semua, tetapi orang yang mengingatkannya. Ampunun paralun ka Gusti. Semakin maju semakin banyak penguasa yang buta tuli, memerintah sambil menyembah berhala. Lalu anak-anak muda salah pergaulan, aturan hanya menjadi bahan omongan, karena yang membuatnya bukan orang yang mengerti aturan itu sendiri. Wajar saja bila kolam semuanya mengering, pertanian semuanya pusuh, bulir padi banyak yang diselewengkan, karena yang berjanjinya banyak tukang bohong, semuanya diberangus, janji-janji belaka. Terlalu banyak orang pintar, tapi pintar keblinger. Pada saat itu datang anak berjanggut. Datangnya memakai baju serba hitam sambil menyanding tas tua, membangunkan semua yang salah arah, mengingatkan pada yang lupa. Tapi tidak dianggap karena pintar keblinger. Maunya menang sendiri, mereka tidak sadar. Langit sudah memerah, asap mengepul dari perapian. Alih-alih dianggap sang anak berjanggut ditangkap, dimasukkan ke penjara. Tuduhan mereka atau sang anak berjanggut mengacak-ngacak dapur orang lain atau bukan di ranahnya, beralasan mencari musuh. Tapi sebenarnya merekalah yang sengaja membuat permusuhan. Waspadalah, karena mereka nanti akan melarang untuk menceritakan Pajajaran karena takut ketahuan bahwa mereka yang jadi gara-gara selama ini. Penguasa yang buta semakin hari semakin semena-mena, melebihi kerbau bule. Mereka tidak sadar, zaman manusia sudah dikuasai oleh kelakuan hewan. Kekuasaan para penguasa buta tidak berlangsung lama, tapi karena sudah kelewatan menyengsarakan rakyat yang sudah berharap agar beringin roboh di pusat kota, penguasa itu akan menjadi tumbal-tumbal untuk perbuatannya sendiri. Kapan waktunya? Nanti saat munculnya anak gembala. Di situ akan banyak huru-hara yang bermula di satu daerah, semakin lama semakin besar, meluas ke seluruh negara. Yang tidak tahu menjadi gila dan ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar, dipimpin oleh anak gendut. Sebabnya bertengkar, ya, memperebutkan tanah. Yang sudah punya ingin lebih, yang berhak meminta bagiannya, hanya yang sadar pada diam. Mereka hanya menonton, tapi tetap terbawa-bawa. Yang bertengkar lalu terdiam dan sadar. Ternyata mereka memperebutkan pepesan kosong, karena tanah sudah habis oleh mereka yang punya gadean atau pemberi pinjaman. Para penguasa lalu menyusup, yang bertengkar ketakutan kehilangan negara. Lalu mereka mencari anak gembala yang rumahnya di ujung sungai, yang pintunya setinggi batu, yang rimbun oleh pohon handelem.
dan Han Juang semua mencari tumbal. Tapi pemuda gembala sudah tidak ada, sudah pergi bersama pemuda berjanggut. Mereka membuka lahan baru di lebak Cawene. Meruncang diri-diri anu sakiwari. Yang ditemui hanya gagak yang berkuak di dalam mati. Dengarkan, zaman akan berganti lagi, tapi nanti setelah Gunung Gede meletus, disusul oleh 7 gunung. Ribut lagi seluruh bumi. Orang Sunda dipanggil-panggil. Orang Sunda memaafkan. Baik lagi semuanya. Negara bersatu kembali. Nusa Jaya lagi. Karena berdiri Ratu Adil. Ratu Adil yang sejati. Tapi ratu siapa? Dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang cari oleh kalian pemuda gembala. Silakan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Nukelar di atas Sunda.